Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat bahagia khususnya P3K di seluruh Indonesia. Pada hari ini mungkin kita perjelas lagi bahwasanya BKN sudah tegas menyatakan bahwasanya BKN tegas menyampaikan bahwasanya kedudukan baik PNS dan P3K yaitu adalah sesuatu dalam untuk pengangkatan karir. Artinya tegas BKN mengatakan bahwasanya kegiatan PNS dan P3K setara. Ada beberapa hal yang kita sampaikan di sini. Kita sebagai pendidik menyampaikan khususnya bagi swasta. Jadi mungkin di sini kita perlu lagi sebelumnya keluarnya Permendikdaksmen nomor 7 2025. Di sini ada satu polasi yang sangat signifikan tentang masalah hak baik P3K maupun PNS. Pada hari ini ada di situ bahwasanya untuk penyiapan dari kepala sekolah di situ ada pasal 5 huruf A dan B dan C mengatakan di situ ada pengusulan bekal calon kepala sekolah dan juga seleksi calon kepala sekolah dan pelatihan bekal calon kepala sekolah. Di sini tegaskan bahwasanya dalam pasal 7 bahwasanya P3K berhak untuk menjadi kepala sekolah. Artinya di sini yaitu minimal dia P3K ini dengan pengalaman kerjanya sebagai guru yaitu sedikit yaitu 8 tahun. Jadi kita perhatikan sesuai dengan Permen nomor 7 pasal 7 Permendikdaksmen nomor 7 2025 itu ada peluang yang sangat besar bagi P3K. Makanya saya mengimbau buka ruangan info 3TK. Karena guru P3K ini bukan dia 3 bulan atau 1 tahun 2 tahun. Ini guru-guru honor dari swasta yang punya kapabilitas, kemampuan untuk ditarik oleh pemerintah agar supaya terjun ke pemerintah untuk menjadi guru P3K. Nah, pada hari ini kesempatan guru P3K untuk bisa jadi kembali lagi ke swasta untuk menjadi pengabdiannya di swasta lagi. Ini kalau kita perhatikan di Permendikdaksmen nomor 27 ini. Jadi seharusnya guru-guru P3K buka ruangan PGTK, lihat masa jabatannya. Jadi saya pikir kita dapat minggu kemarin ya pada hari ini bahasanya guru P3K itu ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun. Buka ruangan info PGTK-nya lagi. Jadi kan untuk 8 tahun itu kecil. Jadi ruangan untuk seleksi jadi kepala sekolah sangat besar sekali. Jadi sudah tegas, tidak ada lagi harus PNS dulu, P3K nanti, tidak ada di situ kepala dinas lagi. Sebab untuk penyaringan jadi kepala sekolah ini betul-betul diawasi oleh Dirjen itu sendiri. Jadi memang betul kewenangannya dari pendidikan, dinas kota dan kabupaten. Jadi ini perlu kita cermati karena nanti P3K PNS itu sama-sama pengabdiannya, sama-sama diberikan. Gunanya untuk apa? Ya untuk anak-anak, untuk kebangsaan anak-anak bangsa kita ini, untuk supaya kita dilatih. Dan juga kita menghimbau kepada yayasan, ya bagi guru-gurunya yang sudah masuk ke negeri, ya katanya ya kemarin ini ada himbauan dari yayasan guru-gurunya yang apa boleh dikatakan yang pilihan tempat itu bisa ditarik lagi ke swasta. Ya, artinya sesuai dengan Permendikdaksmen masalah pengangkatan kepala sekolah kelas bab 4 di situ dijelaskan bahwasanya kalau yayasan yang dikelola oleh masyarakat dia dapat mengusulkan. Cuma pengusulan di sini mungkin apakah guru swasta itu sendiri atau swasta itu sendiri atau dia sendiri yang mengajukan dia sebagai ingin jadi kepala sekolah di swasta itu sendiri. Jadi perlu juga kita kajiannya lebih lanjut gitu. Dan juga
P3K yang pengabdiannya itu kalau kita perhatikan sudah dihitung, atau pada waktu ia menerima SK. Ini perlu diperjelas lagi, dan artinya pengangkatan kepala sekolah butuh pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh kepala dinas. Artinya kegiatan hal ini tidak bisa saja diputuskan oleh Dinas Pendidikan Ibu Kabupaten Kota. Harus ada tim PPPK yang akan apakah dia berhak, apakah dia masuk menjadi kepala sekolah, apakah dia bisa masuk seleksi untuk menjadi rekrutmen jadi kepala sekolah atau bekal calon kepala sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu pada hari ini, jadi pemerintah sudah apalagi kementerian artinya sebuah posisinya sama, tidak ada jadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Ya, kalau kita perhatikan lagi pasalnya, ya guru P3K itu ya paling sedikit 4 tahun. Jadi kalau di buka ruangan Info3TK itu hak kita sama, baik yang PNS maupun itu yang P3K. Dan juga pada hari ini kita sampaikan bahwasanya ketika sudah diunggah Permendikbud nomor 7 2025 14 Mei 2025 ini sudah berlaku. Nah, cuma yang kita anehkan, apakah berlakunya Permendikbud ini pada waktu ajaran baru atau sebelum permen ini berlaku, apakah langsung berlaku atau pada waktu ajaran baru. Karena masih ada di daerah kita perhatikan ketika Permendikbud ini nomor 7 ini bahkan ini sudah ditetapkan itu 18 Mei 2025. Nah, berlakunya nanti tahun ajaran baru atau berlakunya Permendikbud nomor 7 ini 14 Mei, apakah itu berlaku pengangkatan kepala sekolah ini? Jadi pertanyaan, jadi komentar ya, kita butuh komentarnya ini. Jadi peraturan Permendikbud nomor 7 2025 diundangkan Jakarta atau diundangkan di Jakarta 14 Mei. Datanya kita perhatikan kepala daerah sudah diundangkan, ternyata masih ada pelantikan yang bersifat permennya masih 2024 yang ia laksanakan. Ada asesmen, adanya ini, tidak ada keterbukaan. Nah, jadi Pak Tulmuti ini, Pak Menteri ini, jadi perlu lebih aktif lagi. Jadi Permendikbud nomor 7 2025 ini luar biasa. Jadi ada kesetaraan antara guru dan kepala sekolah. Bahkan kita perhatikan dalam Permendikbud nomor 27 ini 2x4 kepala sekolah. Dan juga itu pertanyaan kita, 8 tahun dia di kepala sekolah, apakah jadi guru lagi atau kembali di kepala sekolah lagi. Ini luar biasa untuk kita semua. Dan cuma saya mengimbau, menggarisbawahi P3K seluruh Indonesia buka lagi ruangan Info3TK-nya, ada kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Ya, kalau sudah untuk kepala sekolah, lihat infonya apakah dia diundang. Kalau diundang, unggahkan berkas undang kita. Nah, karena itu sudah ada kesempatan kita sesuai dengan permen itu, bahwasanya kita sudah siap untuk menjadi kepala sekolah sesuai dengan apa yang diundangkan. Kita penuhi kuota, karena luar biasa terlalu banyak kepala sekolah yang akan pensiun, jadi perlu pemetaan yang luar biasa oleh kepala dinas. Kalau tidak ada pemetaan, besok pensiun lagi, besok pensiun lagi. Makanya ada pemetaan, makanya seleksi jika kepala sekolah itu sesuai dengan kementerian dirjen. Jadi kepala dinas cuma hanya mengusulkan, dialah menentukan. Termasuk swasta yang peguru P3K yang kemarin ditarik pemerintah boleh ditarik lagi ke swasta. Ini demi supaya kesamaan agar pendidikan kita seimbang. Jadi tidak ada dia negeri, ini dia swasta. Nah, intinya sebenarnya ini semua gunanya untuk tercapainya pendidikan nasional yang lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
berjumpa kembali.